kepada BPJS yang hari ini sudah memberikan santunan kepada warga perangkat desa yang kurang lebih 5 bulan dari desa Buro meninggal dunia. Al-Fatihah. Sahabat yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini, atas nama Pemerintah Rembang, saya ingin menyampaikan dalam kedudukannya sebagai lembaga pemerintah. Pemerintah berkomitmen untuk menjadikan perangkat desa sebagai birokrat profesional dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, sehingga mampu memberikan dukungan optimal kepada kedua desa dalam memberikan pelayanan, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta memberdayakan masyarakat. Salah satu kebijakan pemerintah dalam mewujudkan perangkat desa sebagai birokrat profesional adalah memberikan jaminan masa kerja sampai dengan usia genap 60 tahun, sebagaimana diatur dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta pemberian jaminan penghasilan tetap minimal setara dengan PNS golongan 2A dengan masa kerja 0 tahun, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pesahabat yang berbahagia, dalam melaksanakan tugasnya perangkat desa berkewajiban memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang tahun 1945, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender, melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari korupsi dan nepotisme, menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa dan menjalankan administrasi pemerintahan desa yang baik, mengelola keuangan dan aset desa, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa, menyelesaikan perselisihan di antara masyarakat di desa, dan mengembangkan perekonomian masyarakat desa, dan membina dan melestarikan nilai sosial budaya ke desa, memberdayakan masyarakat dan lembaga desa, mengembangkan potensi sumber daya alam, dan melestarikan lingkungan hidup, dan yang terakhir, memberikan informasi kepada masyarakat dengan benar. Para saudara bangsa yang berbahagia, perangkat desa tugasnya tadi yang saya sampaikan, tapi juga ada larangan. Yang pertama, merugikan kepentingan umum, membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan atau golongan tertentu, menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan atau kewajibannya, melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan atau golongan masyarakat tertentu, dan melakukan tindakan meresahkan kelompok masyarakat desa, dan melakukan kolusi korupsi, nepotisme, menerima uang, barang, dan atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya. Yang ketujuh, menjadi pengurus partai politik, menjadi anggota dan atau pengurus organisasi terlarang, merangkap jabatan sebagai ketua dan atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Yang ke-10, ikut serta dan atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan atau pemilihan kepala daerah. Yang ke-11, melanggar sumpah janji jabatan. Yang terakhir, meninggalkan tugas selama 60 hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Agar saudara memedomai ketentuan pemerintahan perangkat desa sebagai diatur dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun
tentang desa dan pasal 5 Permendagri nomor 83 tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri nomor 67 tahun 2017 tentang perubahan intan sendiri. C. Diberhentikan karena usia telah genap 60 tahun. Yang kedua, dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Yang ketiga, berhalangan tetap. Dan yang keempat, tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa. Dan yang kelima, melanggar larangan sebagai perangkat desa. Namun demikian, perlu kami sampaikan bahwa hari ini ada sebagian perangkat yang telah diberhentikan sehingga melakukan tuntutan hukum melalui PT-UN tentang perbuk yang mengatur pemengangkatan pemberdayaan kepala perangkat desa usia 60 tahun, sehingga apabila ada perangkat desa yang lebih umur 60 tahun, saya perintahkan kepada Pak Camat, kepala desa untuk tetap menjalani tugas sebagai pimpinan biasa dan hak-haknya diberikan sambil menunggu keputusan pengadilan PT-UN yang akan diputuskan. Peserta yang berbahagia, kepala desa wajib berkonsultasi dan mendapatkan rekomendasi tertulis dari camat atas nama bupati sebelum mengangkat dan memberhentikan perangkat desa. Itu semua diatur dalam pasal 26 ayat 4 huruf D Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Kepala desa wajib menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini ketentuan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Dalam rangka pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa sebagaimana diatur dalam pasal 138 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang penjagaan pemerintahan desa. Bersama ini diharapkan kepada kepala desa supaya memberhentikan perangkat desa yang telah genap usia 60 tahun. Namun demikian, sekali lagi, karena ini baru proses PT-UN, saya minta tetap menghormati nanti pesan apa yang akan diputuskan. Agar pemerintah desa berjalan tertib, teratur dan disiplin, maka kepala desa harus mengatur jam kerja kantor desa. Jam kerja kantor desa adalah waktu di mana kepala desa dan perangkat desa melaksanakan tugas dan fungsi di kantor desa. Karena Bapak Ibu semuanya, hak-haknya sudah diberikan oleh pemerintah. Bahkan di Kabupaten Rembang yang namanya bengkok bagi kepala desa dan perangkat desa yang punya bengkok, kita persilahkan untuk diatur sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang ada di desa. Peserta yang berbahagia, demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Akhirnya sekali lagi, kepala desa dan perangkat desa yang ada di Kecamatan Rembang, saya sampaikan selamat melaksanakan tugas sebagai aparatur desa. Dan tadi sudah disaksikan semua bahwa pemerintah sekarang sudah ada kemajuan untuk bagaimana memberikan tunjangan kepada perangkat desa dan kepala desa. Bagi perangkat desa Indonesia yang meninggal dunia nanti akan diberi santunan tunjangan dari BPJS yang setelah kita kerjasamakan, dan insya Allah tidak hanya itu.
langsung.